Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kembali kita mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tafsir surah Ar-Rum ayat 58 sampai 60 ya, di bab kedua. Adapun pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tafsir surah Al-An'am ayat 114 sampai 115 saja ya. 114 sampai 115 saja ya. Ya, karena agak panjang jadi kita potong menjadi dua bagian. Insyaallah sisanya akan kita ajarkan pada pertemuan berikutnya. Ya, buka Al-Qur'annya di rumah, surah Al-An'am ayat 114. Baik. Ya ini ya, Ustaz sudah punya PDF-nya. Yaitu tafsir surah Al-An'am 114 dan 115. Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Yang artinya, maka patutkah aku mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kalian dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Ini 114 ya. 115 mulai dari sini. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ngubah kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kita buka tafsirnya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Afa ghairallahi abtaghi hakama. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah. Ini terjemahannya ya. Adapun tafsirnya, Allah memerintahkan Rasulullah agar mengingkari apa yang mereka minta kepada dirinya, yakni untuk mengambil seorang hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka dan dirinya. Dan Allah adalah hakim yang maha adil bagi mereka. Ya, dari potongan ayat ini, dari tafsir ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak patut bagi seorang muslim mencari hakim selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, tidaklah terjadi perselisihan ya, kemudian mereka menghakimi ke orang yang berselisih tersebut ya, kecuali dari hukum yang Allah tetapkan. Ya. Ya, contohnya misalkan ya, dalam syariat ada istilahnya qisas. Ya, di mana orang yang membunuh seseorang akan ikut juga dibunuh. Ya. Ini sekarang sudah banyak perubahan-perubahan ya, yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan sanksi kepada orang yang membunuh tersebut. Ya, maka ya, ketika sudah syariat sudah berjalan di negara kita misalkan, maka ya, hukum had harus tetap dijalankan. Ya. Bukan diganti dengan undang-undang yang dibuat manusia ya, yang tidak seimbang ya. Ya, seharusnya orang yang membunuh dia juga harus dibunuh ya. Supaya apa? Supaya tidak membunuh orang-orang yang lainnya. Ya, karena darah seorang hamba itu sangatlah mahal. Kita lanjut, wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Padahal dialah
yang telah menurunkan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an kepadamu dengan terperinci, yaitu kitab yang jelas, terang dan mengandung segala perkara secara terperinci. Jadi Allah sudah jelaskan semua, ya, secara jelas, ya, di dalam Al-Qur'an. Ya. Adapun rinciannya itu bisa didapatkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih belum didapat, ya, masih ada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya, ya, Allah sudah menerangkan Al-Quran ini dengan sudah sangat jelas. Ya, Allah turunkan, kemudian ada tafsirnya, ada hadisnya yang menjelaskan tentang sebuah masalah dan seterusnya. Ya, maka tidak pantas seorang Muslim mengatakan bahwa Al-Quran ini belum sempurna. Ya, wal'iyadu billah. Kita lanjut, walladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka. Meskipun mereka menunjukkan keingkaran dan kecongkakan, namun mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu sebenarnya. Jadi kaum musyrikin, ya, mereka meyakini bahwa Allah menurunkan Al-Quran, ya. Tetapi apa? Tetapi dia mengingkari, ya, merasa sombong, ya. Ya, tidak mau mengakui bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran tersebut, ya, karena hati mereka sudah keras, ya. Yang kita berlindung supaya Allah menjadikan hati kita lembut. Kita lanjut, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya, yaitu mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh kitab-kitab Allah yang diturunkannya seperti Taurat dan Injil, ya. Jadi semua kitab-kitab yang sebelumnya, Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, itu semuanya diturunkan dengan Al-Qur'an, diturunkan Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Jadi bukan main-mainan ini kitab yang langsung Allah turunkan, ya. Tidak ada pergantian, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Ya, tetapi, ya, berjalannya waktu, ya, sudah banyak perubahan-perubahan di Taurat dan Injil, sehingga apa? Sehingga dijadikan Al-Qur'an adalah kitab yang mulia dan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Lanjut, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu, yaitu janganlah keraguan masuk ke dalam dadamu disebabkan usulan mereka dan tidak turunnya mukjizat sesuai permintaan mereka. Ya, maka kita sebagai orang beriman tidak boleh ragu dari kesempurnaan daripada Al-Qur'an. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Yaitu Allah telah menyempurnakan janji dan ancamannya serta telah menurunkan syariatnya sehingga jelaslah kebenaran dan sirnalah kebatilan. Ya, jadi Allah sudah menyempurnakan, ya, ini perintahnya, ini ancamannya, ini ini kebenaran, ini kebatilan, semua sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, tinggal kita bagaimana mau mempelajari Al-Qur'an. Sidqan wa adala, sebagai kalimat yang benar dan adil, yaitu benar dalam berita-beritanya dan adil dalam perintah-perintah dan hukumnya, ya. Jadi berita yang telah disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, ya, cerita-cerita, kisah-kisah, ya, ya, maka ini semua benar adanya, ya. Ini semua benar adanya, ya, tidak dibuat-buat begitu saja, ya, seperti kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Yusuf dan seterusnya. Dan perintah-perintah dan hukum-hukumannya, ya. Perintah-perintahnya tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah di dalamnya. Meskipun tidak ada hikmah juga tetap kita harus menjalankan perintahnya. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya. Tidak ada pengganti dan perubahan atas hukum yang ditetapkannya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kita hanya mentaati Allah dan Rasulnya, ya, dan meyakini bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Ya, ini saja anak-anak, ya, materi kita hari ini. Silakan kalian baca di tafsir Ibnu Katsir, penjelasannya lebih jelas, ya, agar kalian memahami daripada kedua ayat ini, ya, tentang kebenaran
tentang kesempurnaan Al-Qur'an. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.